Responnya teman-teman teman-teman hari ini selain ada pengarahan magang reguler dari Pak D, juga akan ada pengenalan MBKM dari saya biar teman-teman itu tahu bedanya magang MBKM sama magang reguler biar nggak ketukar-tukar ya teman-teman ya. Nah, ini akan kami mulai dulu dari saya pengenalan MBKM. Oke, teman-teman. Jadi sebentar. Oke, teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, bisa dikasih pertanyaannya di kolom chat aja. Tapi nanti ya, setelah Pak D juga menjelaskan, biar teman-teman eh apa ya, semacam tahu lah. Oh, siapa tahu nanti sudah dijawab sama Pak D gitu dari penjelasannya. Nah, tapi nanti kalau misalnya dari saya dan dari Pak D ternyata tidak menjawab pertanyaannya teman-teman, bisa langsung ditaruh aja di kolom di kolom chat ya, teman-teman ya. Oke, saya mulai ya teman-teman. Saya mau ngasih tahu apa sih MBKM itu. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya, teman banyak kakak tingkatnya atau banyak teman-teman sekelasnya yang ikutan MBKM. Sebenarnya apaan sih bedanya MBKM sama magang biasa? Soalnya kan MBKM kan magang juga nih jatuhnya. Jadi apaan sih MBKM gitu? Jadi sederhananya MBKM itu sebenarnya program yang dibuat untuk membantu teman-teman atau mahasiswa untuk terjun langsung ke perusahaan atau masyarakat. Nah, kenapa kok bilangnya aku terjun langsung ke perusahaan atau masyarakat? Karena program MBKM ini ada banyak. Walaupun semuanya itu bisa dikonversi ke magang, tapi nggak semuanya dinamakan magang. Ada yang namanya proyek kemanusiaan, ada yang namanya proyek kewirausahaan, ada yang namanya emang program magang. Nah, kenapa namanya proyek kemanusiaan dan kenapa proyek kewirausahaan? Karena fokus utamanya adalah teman-teman itu untuk terjun di masyarakat, bukan untuk magang. Sedangkan yang program magang itu fokus utamanya adalah teman-teman untuk beneran magang atau kayak kerja di perusahaan itu gitu. Nah, tapi semuanya itu bisa dikonversi magang kok. Cuman yang ngebedain lagi-lagi dari reguler adalah kalau MBK, kalau reguler kan teman-teman itu minimal 30 hari kerja. Sedangkan di MBKM ini karena dikonversi sampai 20 SKS atau 7 mata kuliah, teman-teman harus melaksanakan program MBKM itu full selama 1 semester atau 4 bulan. Jadi teman-teman itu eh, nggak kuliah sama sekali, teman-teman nggak kuliah sama sekali karena dikonversi ya semua mata kuliahnya kecuali mata kuliah wajib dikonversi mata kuliah semuanya sehingga teman-teman itu emang fokus untuk terjun di masyarakat atau di perusahaan itu aja. Jadi teman-teman belas nggak masuk kuliah kecuali mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah wajibnya itu di setiap semester ada beda dan boleh diambil. Maksudnya mau langsung diambil di semester itu atau mau diambil di semester depannya juga nggak masalah. Tapi untuk penjelasan soal itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, nih yang tadi saya bilang bedanya sama magang reguler itu apa? Kalau magang reguler itu waktunya 30 hari, sedangkan MBKM 4 bulan. Jadi selama 4 bulan teman-teman full melaksanakan kegiatan MBKM. Jadi dari besok masuk tanggal 3 Maret sampai besok mau UAS itu teman-teman full magang.
Nah, kalau misalnya magang reguler itu kan hanya untuk memenuhi mata kuliah magang aja. Jadi nilainya teman-teman magang reguler itu ya udah cuman buat nilai mata kuliah magang aja. Sedangkan kalau MBKM nilai yang teman-teman dapat dari mitra, dari tempat teman-teman magang itu nanti nilainya dikonversikan atau jadi nilai 7 mata kuliah yang lain yang teman-teman ambil di semester itu, kecuali mata kuliah wajib karena mata kuliah wajib apapun yang terjadi teman-teman harus ambil gitu ya bedanya ya. Terus kalau magang MBKM karena teman-teman nggak ikut kuliah berarti nggak ikut praktikum juga. Jadi teman-teman nggak usah membayar praktikum tapi tetap membayar magang ya, tidak membayar praktikum, tapi tetap membayar magang dan tetap membayar SPP seperti biasanya. Cuman yang dibebaskan adalah biaya praktikum karena teman-teman tidak mengikuti praktikum. Begitu ya. Tapi tetap bayar SPP ya teman-teman ya. Jangan karena nggak kuliah jadi nggak bayar SPP, tetap bayar SPP. Karena kamu tetap statusnya aktif dan karena masih mengikuti satu mata kuliah wajib. Nah, jenis-jenis program MBKM nih ada banyak. Ada magang mandiri di Tribunnews Solo, ada magang mandiri di Disway, ada di TSOT, ada program kemanusiaan di BK3S Jatim, program kewirausahaan di BSIS, kampus mengajar di SMP 41, SMP 48, di SMP 48 aja. 41 aja, 48 udah enggak. Sorry, sorry, sebelum saya revisi. Jadi makanya tadi saya bilang kenapa ada namanya magang mandiri dan ada namanya program kemanusiaan dan proyek kewirausahaan dan kampus mengajar karena yang mereka bertiga ini fokusnya bukan magang atau kerja di perusahaan, tapi lebih ke terjun ke masyarakat itu. Tapi tetap bisa dikonversi magang. Jadi tetap teman-teman nggak usah ikut magang reguler lagi, tetap bisa dikonversi ke magang. Cuman fokusnya memang bukan kerja di perusahaan. Lanjut nih juga ada magang mandiri di PT Kencana, ada program kemanusiaan di Ekoton, ada magang mandiri di Mercury Media. Mercury Media itu di JFM. Tapi ada di banyak perusahaan yang anak-anaknya di JFM juga. Terus ada di Radio Albayu, Harian Birawa, Grand City, banyak banget. Jadi hampir semua peminatan itu dapet lah ya ibaratnya, dapet tempat magang di mana aja. Nah, terus juga ada yang dari Kemendikbudristek. Nah, Kemendikbudristek ini ada bedanya emang. Kalau MSIB, program Surabaya Mengajar, program Wirausaha Merdeka itu bisa dikonversi magang. Sedangkan pertukaran mahasiswa ini nggak bisa dikonversi magang, tapi bisa dikonversi mata kuliah wajib kalau di sana juga mata kuliahnya sama atau serupa. Jadi misalnya di sana juga ada kan mata kuliah wajib salah satunya nih, misalnya teman-teman di semester 6 itu ada Media and Cultural Studies, itu kan mata kuliah wajib yang nggak bisa dikonversi. Nah, misalnya nanti di kampus tujuannya teman-teman, yang teman-teman tempat pertukaran mahasiswa itu ada mata kuliah serupa, misalnya mirip lah sama Media and Cultural Studies, itu bisa dikonversi. Tapi kalau misalnya nggak ada yang serupa, ya tetap tidak bisa dikonversi. Jadi teman-teman harus ngambil mata kuliah wajibnya di semester berikutnya. Kalau di semester 6, berarti teman-teman ngambil nanti di semester 8. Nah, sedangkan kalau MSIB, program Surabaya Mengajar, dan program Wirausaha Merdeka, yang kemarin teman-teman kalau datang di bazarnya itu yang rame banget, nah itu teman-teman bisa dikonversi magang. Tapi kalau pertukaran mahasiswa, yang nggak bisa dikonversi magang karena emang kamu sama sekali tidak magang ya karena ya udah kayak kuliah biasanya cuman di beda tempat aja gitu teman-teman. Nah, sebenarnya saya ini cuman disuruh ngasih gambarannya aja untuk pertemuan hari ini karena nanti karena panjang banget sebenarnya program MBKM itu akan saya jelaskan satu-satu itu nanti pada tanggal 14 Januari bursa MBKM ya. Di situ bakal saya jelasin lebih detail di tiap mitra itu teman-teman itu bakal dapat tugas apa aja dari yang selama ini sudah apa ya, sudah pernah kerja sama sama kami. Jadi di MBKM ini teman-teman bedanya sama magang mandiri, kalau di magang mandiri kan teman-teman itu cari perusahaan sendiri ya, cari tempat magang sendiri. Nah, kalau di MBKM itu nggak bisa. MBKM itu sudah ditentukan sama prodi. Jadi sering banget ada pertanyaan kalau kayak Kak aku bisa nggak ya magang di
tempat magang MBKM di tempatku kerja. Kan biasanya anak malam kan gitu ya, pengen magang di tempat kerjanya. Itu nggak bisa karena kalau misalnya tempat kerjanya mereka itu nggak kerja sama prodi untuk urusan MBKM, mereka nggak bisa magang di tempat kerjanya, nggak bisa MBKM di tempat kerjanya. Tapi ada juga yang semester 2 semester kemarin itu ada yang mahasiswa Untak itu prodi itu ada yang kerja di PT Kencana Maju Bersama. Nah, karena kita itu ada kerja sama PT Kencana untuk di magang MBKM, jadinya ya udah deh sekalian aja magang MBKM di sana. Jadi sekalian selama 1 semester benar-benar ya emang dia kerja di sana sih. Jadi kayak ya udah bisa magang di sana karena emang kerja sama. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kayak pengen mengajukan Kak, tempat kerjaku bisa nggak ya dijadiin tempat magang MBKM? Nggak bisa. Kalau misalnya emang mau kerja di magang di tempat kerjanya bisa, tapi nanti di reguler. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak D. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tertarik nih mau kepo-kepo dikit-dikit dulu, misalnya pengen apa ya kira-kira magang MBKM nih mau lihat MBKM kementerian mungkin karena yang di kementerian ini biasanya dibayar yang MSIB mungkin teman-teman udah pernah dengar ya MSIB itu tuh dibayar sama kementerian biasanya banyak banget tuh yang tertarik itu teman-teman bisa kepoin di MBKM Untak Surabaya atau di websitenya langsung Kampus Merdeka karena biasanya mereka itu buka-buka pendaftarannya itu awal-awal tahun. Kalau kemarin saya kepoin sih belum buka ya, tapi kalau sekarang saya kurang tahu. Coba silakan dicek, siapa tahu udah buka pendaftarannya kalau tertarik. Nah, kalau yang mau kepoin MBKM Inisiasi Prodi aja, misalnya bisa di Instagram Komuntak atau bisa di website juga di program MBKM. Di situ juga banyak banget penjelasan soal kira-kira kegiatannya apa, terus luaran yang harus dipenuhi apa, terus kira-kira programnya itu berjalannya seperti apa. Itu udah ada semuanya di website kita. Atau kalau misalnya teman-teman kurang jelas, bisa ditanyakan sekarang atau nanti besok pas bursa MBKM tanggal 14 Januari bakal saya jelasin sedetail-detailnya. Karena ya MBKM ini emang lumayan banyak peminat ya karena mungkin di konversi 20 SKS ya. Jadi menguntungkan banget sih buat teman-teman yang emang mau fokus buat magang aja gitu. Oke, teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa silahkan dimasukkan ke kolom chat. Atau kalau misalnya nanti mau nunggu penjelasannya Pak D dulu juga nggak masalah. Gitu ya. Saya setelah ini akan dilanjut oleh Pak D. Terima kasih. Halo semuanya, apakah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Pak. Oke, selamat siang semuanya. Nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas, langsung di ini ya, diberitahu saja lewat kolom chat barangkali. Iya, Pak Jelas D. ya semuanya ya. Gimana? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi selamat siang semuanya. Jadi tadi setelah Bunara menjelaskan beberapa informasi terkait magang MBKM, nah kali ini saya akan menjelaskan terkait magang reguler, teman-teman. Di sini mungkin teman-teman banyak yang sudah bertanya kepada saya di dalam kelas atau di berbagai kesempatan gitu ya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sesederhana mungkin dan selengkap mungkin agar nantinya teman-teman tidak akan ada pertanyaan yang membingungkan gitu ya. Karena sebenarnya teman-teman
yang membedakan dari magang MBKM dengan magang reguler adalah pada konversinya dan juga tempat atau mitra magangnya. Kalau magang MBKM sudah pasti dikonversi yang kata Bunara 20 SKS dan teman-teman tidak perlu kuliah, dan kemudian mitra magangnya atau tempat magangnya itu ditentukan oleh prodi. Seperti itu. Dan tentu saja luarannya juga lebih banyak daripada magang reguler yang akan saya jelaskan ini. Nah, magang reguler ini teman-teman bisa bebas memilih mitra, kemudian tidak dikonversi, ya, magang menjadi mata kuliah sendiri seperti itu ya teman-teman. Kemudian apa namanya, luarannya beberapa luaran yang tidak sebanyak MBKM, seperti, tapi harus wajib teman-teman penuhi meskipun tidak sebanyak MBKM seperti itu. Nah, teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan bahwa magang ini apa namanya, sudah ada di website Komuntak. Teman-teman bisa melihat di bagian informasi magang semester genap 2024 dan 2025 itu sudah ada lengkap detail di Komuntak, timeline, ketentuan dan lain-lain. Tetapi saya akan coba menjelaskan di sini agar teman-teman nanti mudah memahaminya. Yang pertama, ketentuan magang reguler. Jadi ketentuan magang reguler itu teman-teman telah menempuh mata kuliah dengan bobot minimal 100 SKS, ya, wajib memprogram mata kuliah magang pada KRS. Nah, ini teman-teman kan pendaftarannya otomatis sebelum KRS ya. Nanti kalau teman-teman memang misalkan mengambil magang, maka wajib hukumnya pada saat KRS-an magang diambil. Ya, ada mata kuliah yang ditawarkan namanya magang itu harus diambil. Kalau teman-teman tidak mengambil itu dalam KRS kalian di semester depan, meskipun teman-teman sudah magang, sudah menyelesaikan semua administrasi, teman-teman dianggap tidak lulus seperti itu. Ya, magang reguler dilaksanakan 1 sampai 3 bulan, minimal itu 30 hari kerja. Ya, teman-teman, bukan 1 bulan. Minimal itu 30 hari kerja. Kalau misalnya magangnya itu dari Senin sampai Jumat, berarti sekitar 6 minggu berarti magang kalian. Ya, jadi bukan 1 bulan minimalnya. Dilaksanakan secara individu atau kelompok. Nah, satu kelompok bisa 3 orang maksimal. Pak, teman saya 4 orang, Pak, gimana? Ya dipecah saja dua-dua seperti itu. Itu boleh. Nah, proposalnya bisa sendiri-sendiri. Proposalnya bisa menjadi satu kalau dalam kelompok. Tapi nanti untuk luaran dan laporan, teman-teman harus sendiri-sendiri. Seperti itu. Dan poin yang nomor 5, itu harus teman-teman garis bawahi bahwa aktivitas magang kalian sesuai dengan peminatan prodi. Dan yang keenam, memiliki program unggulan yang merupakan solusi masalah yang sedang dihadapi oleh mitra magang. Ini yang seringkali dilupakan oleh berbagai angkatan gitu ya. Dari beberapa angkatan sebelumnya itu banyak yang nilai magangnya, bahkan dia sudah magang berlelah-lelah gitu ya, menghabiskan waktu dan lain sebagainya. Tapi diberikan nilai C atau bahkan tidak lulus karena dia magang itu tidak memberikan kontribusi apa-apa. Dia hanya menjalankan perintah ini itu, tetapi tidak diberikan tempat atau tidak memberikan kontribusi pada tempat magang. Seperti itu. Kontribusi seperti apa? Tentu saja kontribusi yang sesuai dengan keilmuan kita, ilmu komunikasi. Dan itu teman-teman harus bisa memahami itu. Ya. Kemudian saya masuk ke dalam timeline. Nah, ini persis seperti yang ditampilkan di dalam website Komuntak. Nanti silakan teman-teman masuk. Sudah ada link grupnya, ya. Link grup ini jangan sampai tidak masuk grup. Kemarin ada yang menjelang ujian baru tanya grup, ya. Ini silakan teman-teman masuk grup ini nanti, grup WA yang terbaru untuk magang semester genap depan. Kemudian link pembekalan ini, jadi video Zoom pembekalan ini kan direkam. Nanti juga akan diupload di YouTube kalau teman-teman masih bingung dan ingin refresh kembali terkait materi pembekalan magang. Kemudian perhatikan teman-teman sampai di sini, pendaftaran awal, ya, pendaftaran awal magang itu ada di GForm. GForm-nya juga sudah, link GForm-nya juga sudah ada di website. Silakan nanti masuk. Kemudian template proposal magang juga ada linknya. Link template-nya itu juga sudah ada di website. Sudah lengkap di sana. Nah, untuk pendaftaran awal di GForm,
ingat teman-teman, pendaftaran magang itu mulai tanggal 6 sampai 10 Januari. Ya, mulai tanggal 6 sampai 10 Januari. Jadi kita periode magang kita ini kan Januari sampai Juni, ya, sampai Juni, 6 bulan. Nah, pendaftarannya itu hanya tanggal 6 ini sampai tanggal 10 besok. Siapa yang kelewat dari tanggal 10, maka tidak bisa magang semester ini. Seperti itu. Nah, pendaftarannya bagaimana Pak? Masuk ke link Gform yang ada di link pendaftaran ini di website. Kemudian teman-teman pastikan sudah melakukan pembayaran. Bukti pembayaran di print kemudian ditandatangani oleh TU Visip. Sudah mendapatkan tantangan TU. Kemudian diupload di Gform itu tadi. Upload bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh TU Visip ke Gform beserta proposal magang. Ya, tentu saja proposal magang yang diupload sudah harus mendapatkan tanda tangan dosen pembimbing yang nanti akan saya bagikan. Jadi pendaftaran itu mulai per hari ini. Silakan melakukan pendaftaran magang. Oh sorry, mohon maaf. Proposal belum ini tidak perlu ditandatangani oleh dosen pembimbing terlebih dahulu. Jadi yang penting ada bukti pembayaran sama proposal yang sudah siap itu aja. Baru setelah itu, kalau teman sudah melakukan upload itu di pertama, teman-teman bisa langsung mendapatkan dosen pembimbing seperti itu. Nah, baru di sini teman-teman, kenapa kok pendaftarannya di Gform kok diisi magang? Karena SIM magang itu teman-teman dibuka mengikuti periode siakat. Nah, siakat kita ini kan masih di semester ganjil ya. Semester ganjil ini kan belum selesai. Jadi SIM magang kita juga belum dibuka untuk semester depan. Maka sementara pendaftaran dilakukan di dalam Gform untuk pendataan eh, teman-teman dan dosen pembimbing. Seperti itu. Jadi sekali lagi mengupload bukti pembayaran yang sudah ditandatangani oleh TU, oke teman-teman. Kemudian mengupload proposal. Proposalnya tidak harus ada tanda tangan dari TU, seperti itu. Kemudian eh, tahap yang kedua, ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, saya akan mendistribusikan dosen pembimbing yang setiap harinya akan saya update dan saya share di grup. Ya, yang setiap harinya mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10 itu akan saya update dan saya share di grup. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah teman-teman melakukan pendaftaran dan bahkan mungkin telah magang, teman-teman wajib ketika periode SIM magang sudah dibuka untuk semester genap. Nah, kemungkinan dibukanya itu di Februari, kemungkinan di tanggal 28 atau bisa jadi ini mundur, sorry, maju maksud saya di pertengahan Januari. Maka teman-teman wajib melakukan ada langkah-langkahnya. Yang pertama, upload bukti pembayaran ke SIM magang, bukti pembayaran yang sama yang teman-teman upload untuk pendaftaran di Gform hari ini gitu ya. Kemudian teman-teman setelah mengupload, teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain terlebih dahulu sebelum bukti pembayaran teman-teman divalidasi, diklik validasi oleh TU. Dan itu yang bisa hanya TU, bukan saya. Nah, teman-teman harus memantau itu. Ketika sudah divalidasi oleh TU, teman-teman sudah bisa melakukan apa namanya input bentuk kegiatan atau judul proposal kalian. Nanti akan ada menunya di sana. Kemudian saya list dosen pembimbing sesuai dengan daftar sebelumnya. Kemudian teman-teman setelah mendapatkan dosen pembimbing, teman-teman harus mengupload ulang proposal yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing. Ya, bedanya tadi di Gform kan nggak perlu tanda tangan. Nah, di mana di SIM magang ini proposal yang diupload ya, yang diupload itu wajib yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan ditandatangani oleh Kaprodi. Oke. Nah, bila tidak melakukan tahap ini, teman-teman meskipun teman-teman sudah daftar ya, tapi teman-teman tidak melakukan apa upload berkas di SIM magang pada tanggal ini, teman-teman tidak akan mendapatkan nilai atau tidak bisa dianggap lulus magang di semester ini.
Oke ya. Kemudian selanjutnya periode magang teman-teman itu di bulan Januari sampai Juni 2025. Kemudian, nah ini dimaksimalkan Januari sampai Juni 2025 ini dimaksimalkan. Teman-teman entah mengatur strateginya bagaimana. Kalau memang mau magang di semester ini, entah di liburan ini atau di mana. Yang penting tidak mengganggu mata kuliah yang lain. Jadi prodi tidak bertanggung jawab apabila kegiatan magang kalian itu eh, sampai mengganggu mata kuliah yang lainnya. Ada yang misalnya nggak masuk 1 bulan karena alasan magang gitu. Nah, itu resiko ditanggung teman-teman. Makanya dipikirkan baik-baik apakah teman-teman memang ideal untuk magang di semester 6 ini atau tidak gitu ya. Itu silakan dipikirkan. Nah, kemudian di periode magang ini, teman-teman, dari Januari sampai Juni ini, mahasiswa wajib melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing meliputi 3 hal. Ini minimal ya, minimal proses pelaksanaan magang. Jadi misalnya di pertengahan magang ada masalah, wajib datang ke dosen pembimbing, teman-teman. Ya, wajib datang ke dosen pembimbing untuk melakukan bimbingan. Kemudian bimbingan membuat luaran, kemudian bimbingan membuat laporan. Ini berkali-kali di setiap semester, teman-teman. Ada saja yang tidak lulus. Banyak sekali mahasiswa yang tidak lulus hanya karena mereka tidak pernah bimbingan. Dan itu setiap semester pasti terjadi kasusnya. Maka saya harap di semester ini teman-teman tidak apa namanya tidak terjadi hal seperti itu. Ya, teman-teman wajib bimbingan. Oke. Kemudian selanjutnya pendaftaran ujian magang tanggal 2 sampai 6 Juni di mana syaratnya telah menyelesaikan kegiatan magang, telah menyelesaikan luaran dan laporan magang, dan telah mendapat tanda tangan dosen pembimbing pada lembar pengesahan di laporan magang. Dan tanda tangan di kartu bimbingan itu minimal sebanyak 4 kali. Seperti itu. Kemudian, upload laporan di SIM magang. Itu yang paling penting. Jadi saya menilai apa namanya pendaftaran bahwa teman-teman daftar ujian itu di data laporan teman-teman di SIM magang. Apakah sudah diupload atau belum? Kalau belum ada laporan teman-teman di SIM magang, berarti teman-teman saya anggap belum daftar ujian magang dan tidak bisa mengikuti ujian magang. Timeline ujian magang pendaftarannya tanggal 2 sampai 6 Juni. Seperti itu. Kemudian ini upload semua luaran dan laporan di G Drive. Kalau teman-teman tidak memenuhi ini, tidak memenuhi upload laporan dan luaran di G Drive, itu nilai tidak akan dikeluarkan. Kalau teman-teman tidak upload laporan di Simagang, teman-teman tidak bisa sidang. Kalau teman-teman tidak upload semua luaran dan laporan di G Drive Prodi, teman-teman nilainya tidak bisa dikeluarkan. Jadi dua-dua ini silakan diingat-ingat. Oke. Kemudian unggah laporan dan luaran ini mekanismenya ada sendiri, silakan dibaca nanti. Jadi upload di G Drive itu bagaimana penamaannya, apa saja yang diupload, itu semuanya sudah ada di sini, silakan dibaca nanti. Di website juga sudah ada. Nah, kemudian luaran yang penting bagi magang reguler, teman-teman, itu ada luaran media massa, ini yang paling penting. Dan yang kedua, luaran video. Nah, luaran video ini formatnya. Jangan sampai kelupaan, tidak asal video. Ya, ada format sendiri. Hashtag-hashtagnya ini juga jangan dilupakan. Periode upload video ini mulai dari April sampai Juni di TikTok dan Instagram tidak boleh di second account. Kalau ada yang di second account, nilainya langsung C biasanya karena tidak memenuhi luaran. Tidak boleh di second account, periode upload video dari April sampai Juni. Kemudian postingnya tersebut di hold sampai September 2025 ya, teman-teman. Dan kemudian upload dokumentasi di G Drive minimal 10 foto dan upload hasil karya yang dihasilkan juga di G Drive. Seperti itu. Nah, aspek penilaian ini, 4 ini. Jadi bimbingan dosen berapa kali, apakah dia pernah bimbingan atau tidak, ini menyangkut pelaksanaan magang. Kemudian mitra magang. Jadi meskipun teman-teman penilaian dosen baik banget gitu ya, dosen pembimbing bahwa teman-teman bimbingan. Tapi mitra magang teman-teman
memberikan nilai jelek, berarti teman-teman ada kemungkinan tidak lulus. Makanya terkait etika, kepatuhan, kedisiplinan, bahkan ada laporan yang mengatakan biasanya, Pak, mahasiswanya sering bolos, Pak, mahasiswanya sering pakai kaos, pakaiannya tidak rapi, omongannya tidak pernah dijaga. Misalnya, Pak, mereka ketahuan rokok di dalam kantor, di dalam jam kerja, mereka tidur, Pak, pakaiannya tidak sopan, dan lain sebagainya. Itu kan penilaian mitra magang. Nah, ketika penilaian mitra magang ini buruk, maka ini pasti akan mempengaruhi semua penilaian yang lain. Baik itu penilaian dari ujian ataupun penilaian dari bimbingan. Seperti itu, teman-teman. Terus harus diperhatikan. Nah, luaran-luarannya itu publikasi media massa, kemudian video, atau bisa publikasi ilmiah, jurnal penelitian atau pengabdian. Itu boleh, atau HKI, silakan. Nah, panduan menulis artikel berita di media massa, teman-teman. Ini sudah ada ya, nama lengkap mahasiswa, harus ada nama lengkap, mencantumkan nama prodi atau kampus, nama lengkap dosen pembimbing, nama perusahaan, cerita kegiatan berdasarkan 5W1H, keenam kontribusi mahasiswa dalam kegiatan magang, kemudian foto, berikan satu atau dua foto seperti itu. Biasanya seperti itu artikel media massa, jadi harus memuat ini. Seperti itu, teman-teman. Tolong dijawab pertanyaan saya kalau teman-teman masih fokus. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Halo? Oke. Nah, teman-teman, mohon diperhatikan, saya akan melanjutkan satu lagi program baru dari Prodi. Jadi ini silahkan teman-teman perhatikan. Ada yang namanya program magang independen. Ini program magang independen ini maksudnya masih sama dengan magang reguler, tetapi apa? Sebentar. Nah, ini tuh program magang reguler, teman-teman, tetapi tidak terikat oleh instansi. Nah, silakan perhatikan apakah ini teman-teman tertarik atau tidak. Ini program baru yang diluncurkan oleh Prodi untuk menginisiasi atau mengakomodir teman-teman yang ingin menciptakan karya-karya yang luar biasa atau melakukan sesuatu yang memiliki impact besar terhadap masyarakat. Itu teman-teman bisa pertimbangkan apakah teman-teman mau di sini atau tidak. Nah, lihat poin ini, penelitian mandiri, kemudian melakukan proyek atau menghasilkan karya seni, kemudian melakukan proyek kemanusiaan, dan yang terakhir yang keempat proyek kewirausahaan. Jadi empat ini teman-teman eh, silakan diperhatikan. Jadi ada empat tawaran ini di mana teman-teman tidak perlu terikat oleh instansi, teman-teman bisa melakukan magang independen, penelitian mandiri, proyek karya seni, proyek kemanusiaan dan proyek kewirausahaan. Bagaimana itu? Nah, sebenarnya syarat syarat wajibnya sama ya, minimal 30 atau 40 hari kerja. Ini saya lupa. Kemudian eh, ada bimbingan maksimal 3 orang. Kemudian apa namanya menghasilkan luaran sama. Intinya garis besarnya sama. Yang membedakan adalah yang pertama tentu saja ini tidak terikat oleh instansi. Ada kriteria khusus yang harus dihasilkan dalam magang tadi. Yang pertama, penelitian mandiri. Jumlah anggota pengusul proposal. Jadi ini teman-teman kalau penelitian mandiri, teman-teman tidak perlu magang. Maksudnya magang secara istilahnya apa ya, bekerja secara formal gitu ya di perusahaan. Tapi teman-teman melakukan penelitian, benar-benar riset ya. Melakukan penelitian, jadi ini kayak apa ya istilahnya, pemanasan sebelum skripsi gitu ya. Tapi nggak menghasilkan skripsi. Luarannya cukup menghasilkan jurnal penelitian yang terbit di Sinta. Terserah Sinta 5 atau Sinta 4. Ya.
jumlah anggota pengusul proposal minimal 2 orang, kemudian dibimbing oleh satu dosen, topik penelitian sesuai dengan roadmap penelitian dosen pembimbing atau fokus tema roadmap prodi. Ini nanti bisa ditanyakan ke saya atau ke Pak Insan gitu ya. Roadmap penelitian prodi itu apa saja gitu ya. Ada komunikasi pembangunan, ada komunikasi massa, ada berbagai macam. Ya. Dan yang paling penting, jenis penelitian merupakan penelitian halayak, penelitian yang terjun ke lapangan, bukan penelitian analisis teks atau kajian media. Ya, penelitiannya turun ke lapangan. Itu yang paling penting. Itu untuk penelitian. Jadi, luaran wajibnya apa, Pak? Ini siapa yang menilai? Jadi, bukan mitra yang menilai, karena kan tidak ada mitra. Yang menilai adalah dosen pembimbing dan prodi. Jadi, tentu saja kalau dalam magang yang instansi tadi itu kan harus ada karya yang dihasilkan. Kalau kita proyek kemanusiaan berarti ada impact atau dampak atau kerjasama dengan suatu desa atau suatu daerah atau suatu komunitas yang kalian berdayakan, gitu ya. Kemudian kalau proyek kewirausahaan berarti UMKM itu sudah berdiri. Kalian mendirikan UMKM yang itu keberlangsungannya dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, kembali lagi misalnya ke penelitian mandiri itu tadi sudah saya jelaskan ya bahwa harus terjun ke lapangan minimal pengusung proposal minimal 2 orang, maksudnya ini 2 tim, mohon maaf, 2 orang per tim. Hmm, maksimal, sorry teman-teman, 2 orang per tim. Ini kalau penelitian. Kemudian kalau karya seni, jumlah anggota pengusul proposal minimal 1 orang, satu kelompok, ya minimal 1 orang, maksimal 3 orang. Ya 3 orang ini berarti satu tim, satu kelompoknya 3 orang. Sama kayak ketentuannya sama kayak apa namanya magang reguler yang biasa. Tetap ada dosen pembimbing, kemudian untuk karya seni dapat berupa seni sastra, novel, menghasilkan cerpen yang telah terbit, kumpulan puisi, naskah drama, seni musik, menciptakan lagu, aransemen, seni rupa, patung, instalasi grafis, seni lukisan, seni tari, sinematografi, film pendek, video klip, iklan lain masyarakat, fotografi, dan lain-lain. Tentu saja ini bukan hanya fotografi teman-teman motret begitu saja, tetapi teman-teman membuat pameran nanti luarnya. Kalau fotografi ini bukan hanya foto-foto sembarangan. Gitu. Kemudian proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan teman-teman syaratnya sama, maksimal 3 orang, gitu ya. Kemudian teman-teman melakukan apa ya istilahnya pengabdian kepada masyarakat, pemberdayaan. Misalnya di tempat bencana, teman-teman menjadi ikut melakukan SAR gitu ya, menjadi tim SAR atau teman-teman ikut eh, menciptakan apa ke suatu daerah atau suatu desa terpencil, kemudian di sana membutuhkan apa gitu ya. Kemudian teman-teman memberikan kontribusi berupa advokasi kebijakan, pemberdayaan, dan lain-lain. Nah, khusus ini teman-teman, khusus proyek kemanusiaan, luaran wajibnya itu adalah artikel pengabdian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat. Nanti silakan dicari contoh-contohnya, banyak banget di internet gitu ya, jurnal pengabdian masyarakat. Kalau ini kan tentu saja menghasilkan sebuah karya ini kan adalah karyanya yang dihasilkan. Nah, kalau ini teman-teman telah melakukan itu, melakukan misalnya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat selama 2 bulan gitu ya. Kemudian teman-teman menghasilkan jurnal atau tulisan pengabdian. Kemudian proyek kewirausahaan. Nah, ini teman-teman terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, teman-teman mendirikan
nanti akan dinilai itu bagaimana teman-teman mengatur anggaran, bagaimana apa namanya keberlanjutan program kalian, bagaimana ketika bangkrut teman-teman mencari solusi misalnya dan lain-lain itu banyak aspek penilaian di sini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya mohon izin dulu ke toilet sebentar. Oh, punya keluarga. Sebentar ya teman-teman ya. Mungkin bisa dihandle oleh Bu Nara dulu. Oke, Bu Nara. Oke, sorry. Nah, ini tadi banyak banget yang muncul di chat. Itu udah banyak banget yang aku balesin. Tapi banyak juga yang aku nggak tahu karena itu berhubungan sama Pak D. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini banyak banget yang mempertanyakan terus MBKM itu pendaftarannya kapan? Nah, untuk MBKM sendiri, teman-teman, pendaftarannya itu masih nanti tanggal 15 Januari. Jadi untuk MBKM dan reguler ini akan berbeda timelinenya. Kalau untuk reguler ini memang sudah dimulai dari sekarang karena teman-teman diharapkan magang di saat liburan ya kan. Sedangkan karena MBKM ini teman-teman magangnya malah pas kuliah, jadi mulai mulai dan berakhirnya itu sama sama jadwal kuliah sehingga nanti masih tanggal 15 Januari untuk pendaftaran magang MBKM. Sedangkan kalau untuk reguler bisa dari tadi yang disampaikan oleh Pak Ade dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Januari. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab itu reguler Pak Ade, saya nggak tahu Baik. jawabannya ya. Oke, oke. Saya baca dari atas ya. Banyak banget ini chatnya. Oke, yang diupload di Ziform cuma oke ini ya. Kalau magang, Mbak apa harus isi Ziform pendaftaran? Ini sudah dijawab oleh Benar. Ya nih, Medi. Jika yang mengulang magang, apakah harus membayar 200.000 lagi atau hanya menunjukkan bukti pembayaran di pendaftaran magang semester lalu? Nggak perlu bayar lagi, teman-teman. Untuk Medi, ini Medi siapa ini? Cukup konfirmasi ke saya, tem- apa namanya, di semester kemarin teman-teman bimbingan sama siapa, itu aja. Tapi tetap melakukan pendaftaran, mulai dari awal, tapi tidak perlu bayar lagi. Gitu ya media. Kemudian Verja, wah ini Verja ini. Untuk yang magang reguler lalu tahu mitra magang yang disetujui oleh kampus bagaimana Bu mengetahuinya? Maksudnya gimana Verja? Kan magang reguler nggak perlu disetujui oleh kampus. Teman-teman bebas kalau magang reguler itu mau cari mitranya kemana gitu. Pak, dari tempat magang reguler yang saya tuju di awal disuruh bikin surat pengantar untuk dinas Pak. Nah ini surat pengantarnya saya bikin sendiri atau surat pengantarnya minta ke TU ya teman-teman. Surat pengantarnya minta ke TU, linknya ada di TU. Nah kalau saya tidak salah, minta surat pengantar itu ngisi G-form juga, ada G-form dari TU yang harus mengupload bukti pembayaran dan proposal. Jadi minta surat pengantarnya ke TU. Kemudian V2O. Berarti yang bayar 200 dan ngisi G-form ini hanya untuk magang reguler ya, Bu. Nah, ini sudah jawab Bu Nara ya. Tak perlu saya jawab. Lita, Pak mau tanya, kalau misal magangnya dari perusahaannya online dan offline, 15 hari online dan 15 hari offline, tetap dianggap 30 hari kerja enggak? Tetap dianggap 30 hari kerja, tetapi nanti di laporan harus bisa kamu buktikan bahwa kamu online itu ngapain aja. Ya, yang tidak boleh itu separuh dari separuh dari 30 hari kerja itu, separuh lebih ya maksudnya, itu online.
Jadi nanti di laporan magang itu kan ada bab pertanggungjawaban. Kalian menarasikan bagaimana kegiatan magang kalian nanti. Seperti itu. Oh iya, teman-teman. eh Format laporan magang kita di semester ini berbeda dengan format laporan magang di semester-semester sebelumnya. Nanti linknya juga akan ditaruh di website, nanti teman-teman perhatikan. Bu, cara biar tahu dosen pembimbing saya itu siapa gimana ya, Bu? Nanti akan saya share setiap harinya dari tanggal 6 sampai tanggal 10 di grup ya. Biasanya akan saya share di Simagang, otomatis akan muncul di Simagang. Tetapi Simagang belum dibuka periode Simagang. Kan mengikuti siakat yang seperti saya jelaskan tadi. Ini kan masih semester ganjil. Jadi Simagang akan dibuka nanti semester genap, mengikuti siakat berakhir. Seperti itu. Kalau saya mau magang di Rina Devi Aziza, kalau saya mau magang di kantor DPRD, lalu proposalnya dari kampus atau dari kita sendiri, Bu bikinnya. Dari kalian sendiri loh. Nggak mungkin kampus membuatkan ya. Kan ini syarat dari teman-teman mengajukan magang. Bu yang bertanya, buat yang pernah mengikuti magang di Komuntak semester lalu gimana ya? Kita menginput matkul magang. Nah ini sudah dijawab sama Bu Nara. Kemudian Vika Ramadina. Bu, pada waktu kita mengisi pendaftaran, G-Form, apakah juga langsung menyertakan proposal? Iya, menyertakan proposal teman-teman. Friska, Bapak untuk magang reguler apa tetap daftar di tanggal segitu? Jika belum ada tujuan magang, karena apply di beberapa tempat belum juga ada kabar instansi. Iya teman-teman, magang memang hanya tanggal 6 sampai tanggal 10 pendaftarannya. Coba dimaksimalkan saja tanggal 6 sampai tanggal 10. Nanti kalau misalnya mau ada kesusahan dan lain sebagainya, nanti silakan datang ke saya. Bolehkah file bisa dibagikan secara langsung? Sudah ada semuanya di website. Nah, saya tinggal buka website males, gitu ya, Safira. Kemudian, Ridho Abdillah. Kalau untuk ngurus surat pengantar itu hanya membayar pembayaran magang sama upload proposal saja. Ini gimana ini? Ini memberitahu atau tanya ini. Ridho Abdillah, kalau untuk ngurus surat pengantar itu hanya membayar pembayaran magang sama upload proposal saja. Iya, betul. Yang dikatakan Ridho ini betul. Kemudian Marsanda, Bapak untuk magang reguler apakah boleh dilakukan saat libur semester ini? Boleh. Makanya apa namanya strategi itu harus teman-teman pikirkan dengan baik. Harus tahu magang di mana yang dituju, kemudian apa namanya eh jangan sampai mengganggu mata kuliah kalian. Kalau dirasa semester ini belum mendapatkan tempat magang dan waktunya terlalu mepet, ya magang di semester depan aja, nggak apa-apa, nggak ketinggalan kok. Seperti itu. Medi, baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Safrian Hanif, Bu, jika semisal mengambil WMK. Nah, ini nanti dijawab oleh Bu Nara. Yang MBKM itu Bu Nara. Udah ya. Eh, Surabaya, Malinda Intani. Surabaya, Malinda Intani. Emang Malinda Intani ada di Sidoarjo juga. Ya? Ini kita kayak siaran radio ya, membaca salam-salam dari. Kalau magang reguler, jika berlangsung di saat perkuliahan, apakah harus pindah kelas malam, Pak, untuk mengambil magang? Iya dong. Harus Malinda, karena tidak ada jaminan. Tapi ada loh yang saya lupa, 2 semester lalu kalau nggak salah, itu ada teman-teman yang magang di radar radar Mojokerto atau radar mana gitu saya lupa, radar Mojokerto atau radar apa gitu. Mereka bisa magangnya itu selama Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu biasanya. Atau ada tempat magang itu yang biasanya shift-shiftan bisa magang dari jam 2 sore gitu atau jam 3 sore sampai malam itu biasanya ada, tapi tidak semua perusahaan seperti itu. Maka silakan benar-benar disesuaikan dengan kemampuan teman-teman dan pastikan bahwa tempat magang itu sesuai dengan peminatan perkuliahan teman-teman semua. Karena pasti itu yang biasanya ditanyakan oleh dosen pembimbing.
Novel, Pak, apakah magang reguler dilakukan saat liburan kuliah saja? Kalau sudah masuk kuliah, kita ikut perkuliahan seperti biasa atau bagaimana, Pak? Iya, makanya biasanya magang reguler itu dilatih nggak mengganggu perkuliahan. Kalau teman-teman tetap memaksakan pengen magang di semester 6, mau nggak mau teman-teman harus pindah ke malam atau teman-teman melaksanakan itu di saat liburan. Seperti itu. Ya novel ya. Pak, nggak ada perpanjangan pendaftaran tah. Wis nang GLO tempat magang sih. Gitu ya. Intinya Terus tanggal 6 nempel sampai tanggal 10. makan Karena ini sih. kita kejar-kejaran sama timeline, teman-teman. Terus nempel. Saya dari bulan lalu kan sudah sering sounding ke teman-teman semua bahwa silakan cari dulu Bapak tempat magangnya. Pastikan bahwa nanti ketika pendaftaran dibuka, Mas Q&A. itu teman-teman tinggal daftar, nggak nyari-nyari lagi seperti itu. Pak, apakah tanggal merah itu tetap terhitung hari kerja ya, Pak? Soalnya Januari itu banyak tanggal merah. 30 hari kerja. Pokoknya intinya kamu kerja itu berapa hari, intinya seperti itu. Kalau kamu selama Senin sampai Minggu tidak pernah libur ya berarti itu dihitung semua. Kan gitu, Wah, 30 hari kerja. Itu tanggal merah nggak tanggal merah yang penting kan kalau kamu kerja enggak. Udah bulan kan? Pak, berarti untuk dapat surat pengantar harus bayar dulu sama bikin proposal ya. Betul Krisanti Aulia harus bayar dulu sama bikin Apa? proposal. Apa? Ikram, Pak, berarti bisa ya untuk magang reguler di tempat saya bekerja. Bisa, asal sesuai dengan maksudnya job desk kegiatan magang kalian itu sesuai dengan keilmuan komunikasi dan sesuai dengan peminatan komunikasi yang kalian ambil. Itu ya, Ikram. Ananda Tri, Pak, untuk magang independen proyek kewirausahaan itu kita cari sendiri KUKM-nya atau sudah ditetapkan sendiri. Dan untuk magang independen itu batas waktunya berapa hari, Pak? Loh, ini kalau magang independen teman-teman sendiri yang membuat UMKM-nya. Iya, kalian sendiri melakukan wirausaha itu, membangun usaha itu kalian sendiri. Jadi ini bukan bukan yang coba-coba gitu ya, tapi teman-teman benar-benar usaha dan itu akan mendapatkan penilaian. Enak toh? Jadi teman-teman eh, coba-coba melakukan wirausaha, tapi teman-teman juga akan mendapatkan penilaian di sana. Batas waktunya sama, 30 hari kerja dan maksimal 3 bulan. Cek prodi Ya. secara Anak Tri. website prodi. Mas, Pak, saya mau ambil magang reguler tapi ada kesempatan sama perusahaan magang selama 3 bulan. Apakah bisa, Pak? Apa harus 1 bulan? Bisa 3 bulan, Mas. Yang penting tidak mengganggu perkuliahan kamu. Berarti kalau Hamas ini kan, kalau saya nggak salah, semester 5 ya, mau ke 6. Berarti kamu harus pindah malam, Hamas. Kalau misalnya itu magangnya dilakukan di pagi hari, itu maksudnya di jam perkuliahan pagi. Bisa, 3 bulan sangat bisa. Bahkan 6 bulan pun nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu perkuliahan kalian. Nisa, Pak, kalau saya ingin daftar magang, ini sudah dijawab oleh Bu Nara. Zaskia, apakah jalan apa ini? Apakah jalan agar keterima? Oh, ini udah dijawab oleh Bu Nara. Yang aku gak tahu tadi. Lita, Pak, kalau magang independen pendaftarannya juga 6 sampai 10 Januari. Iya, ini memang yang magang independen sama magang reguler. Ya, 6 sampai 10 Januari. Sama teman-teman magang independen itu semua timelinenya sampai pendaftaran sampai sidang itu sama dengan magang reguler. Ya, diingat-ingat. Semuanya sama. Yang membedakan adalah hanya target luarannya saja di magang independen itu. Kalau target independen itu berarti kalau penelitian, teman-teman harus melakukan penelitian, Bukan menciptakan, membuat artikel ilmiah penelitian yang sudah disubmit ke jurnal nasional, seperti itu. Kalau pengabdian kepada masyarakat, teman-teman melakukan pengabdian, kemudian membuat artikel jurnal pengabdian, kemudian proyek kemanusia sorry karya seni berarti teman-teman menghasilkan karya seni yang Iya, sudah semua. dipublish sudah rilis di Spotify misalnya atau buku yang sudah di ISBN kan dihakikan ya karya seni itu pokoknya di proyek independen yang karya seni baik itu musik atau apapun itu lukis buku dan lain sebagainya harus dihakikan
didaftarkan di hak cipta nanti. Rina Devi, Pak, mohon izin bertanya. Berarti kalau reguler itu sampai 3 bulan ya, Pak? Saya ke TU dulu minta surat pengantar lalu saya berikan kepada kantor DPRD-nya untuk di ACC lalu selanjutnya bagaimana Pak? Ya tunggu DPRD ACC kapan yang bisa masuk magang gitu. Dan tidak harus 3 bulan, minimal 30 hari kerja teman-teman. Tolong diingat-ingat. Makan. Itu loh Bu. Ini sudah ya Bu, jika semisal mengambil WMK, Bu Nara, sudah ya? Udah. Oke. Nur Aziza, Pak, ketentuan magang tadi poin 5, pastikan aktivitas magang sesuai dengan peminatan. Tapi jika tidak bisa memilih divisi apa yang akan diarahkan oleh perusahaan itu bagaimana ya Pak? Nah, makanya daripada resiko, mending pastikan aja bahwa teman-teman melamar di situ, di perusahaan itu membuka lowongan tempat magang di bagian ilmu komunikasi. Pastikan itu daripada resiko. Karena ini saya, biasanya teman-teman berhubungan dengan dosen pembimbing Nur Aziza. Ya, jadi daripada resiko, biasanya dosen pembimbing itu waktu sidang atau waktu bimbingan itu akan menanyai sejauh mana gitu. Arta Desti, Pak, semisal tempat magangnya tidak sesuai dengan peminatan kita gimana? Soalnya kita belum tahu masuk job desk-nya apa. Semoga job desk-nya sesuai dengan apa namanya peminatan ya. Yang penting berhubungan dengan ilmu komunikasi teman-teman. Kalau peminatan new media tapi magang sebagai editor di vendor wedding, apakah beda Pak? Silakan dikonsultasikan ke dosen pembimbing ya teman-teman. Ini nanti hubungannya dengan dosen pembimbing. Apakah itu bisa relate atau tidak? Apa kalau sudah magang harus KKN juga Pak? Ya iyalah. Oh, itu kan sendiri-sendiri mata kuliahnya. Ini sama kayak ketika saya sudah ambil teori komunikasi Pak. Apakah saya tetap ambil komunikasi pembangunan? Ya iya, itu ditawarkan sendiri-sendiri. Iyalah. Verza mana? Verza suka sholat. Oh gak gondrong Verza. Foto profilmu. Magang MBKM sama magang reguler, biaya pendaftarannya apakah sama Pak atau Bu? Sama. Terus itu teman gue. Pak, jika reguler atau independen itu berarti ambil semua SKS atau matkul yang ada di KRS. Ya enggak, ini sama aja. Ini kamu magang biasa, Zaskia. Mana udah saya jelaskan. Magang reguler atau independen itu kamu ambil mata kuliah magang gitu aja. Kalau yang semua SKS atau matkul itu kan MBKM. Ya. Friska, Bapak kalau misal coba daftar magang di 3 tempat dan harus lampirkan surat pengantar dari kampus, berarti bayarnya 3 kali juga atau gimana? Nggak perlu. Proposalnya aja yang diganti-ganti. Bayarnya tetap 1 kali aja. Ya, websitenya di mana ya Pak? Toro nggak tahu Mbak buka website. Kok bisa website prodi sendiri nggak tahu? Sana temenmu, websitenya di mana? Pak, semisal apply magang WFH, apa boleh tidak boleh teman-teman? Kalau bisa dihindari WFH. Kalau boleh magangnya tetap di kantor. Share PPT Pak? Ya, nanti. Nanti juga rekaman ini akan ada di YouTube. Ya. Pak masih bingung kalau semisal ingin magang di semester 7 dan mau magang di libur semester, berarti pendaftarannya di akhir semester 6 begitu kan ya? Apakah akan menabrak dengan KKN yang diambil di semester 6? Enggak. Nanti magang magang setelah KKN aja kalau gitu Safira. Ya, magang setelah KKN aja. Nah, kan Thailand itu kan udah pas ya. Pak, semisal sudah ada pengalaman kerja dan masih aktif bekerja sampai sekarang, apakah bisa dikonversi ke magang? Ya, nggak bisa. Beda. Tetap harus magang. Apa kalau kerja? Halo Pak. Pak, kalau misal daftar reguler dan MBKM ternyata diterima Boleh oleh dong, bisa keduanya, di- itu gimana ya Pak? Ini gimana Bu Nara? lumayan. Tergantung mau mana yang kamu ambil Aurelia. Biasanya teman-teman sih ada kasus yang kayak gitu, ada yang merelakan magang regulernya, ada yang merelakan magang MBKM-nya. Gitu. Tapi kalau magangnya udah keterima magang MBKM, biasanya yang lebih sulit di cancelnya itu magang MBKM deh. Iya, betul. Yang lebih sulit di cancelnya magang MBKM kalau udah keterima dua-duanya. Tapi
Kalau magang reguler Jujur loh, meskipun cuman bikin cancelnya mudah, tapi itu kan juga ini apa Kak. mempertaruhkan nama baik kampus dong, ya kan? Anak ini kok nggak jadi, udah mengajukan dan lain-lain. Pak buat nanti mau. Pak buat yang bikin Kiki, Pak buat yang bikin konten video luarnya pada saat jam kerja magang itu harus pakai jas alma mater kah Pak? Atau karena yang ketentuan pakai jas alma mater cuma foto aja? Video juga harus pakai alma mater ya, teman-teman. Porsinya pakai alma mater dan tidak itu 80%. Pakai alma mater 20% tidak. Join. Ya, itu silakan di ini dulu. Enggak apa-apa lah. Pak, semisal mau ikut magang reguler tapi dari perusahaannya pengumuman lulus atau tidaknya lebih dari tanggal 10 dan pendaftarannya magang reguler sampai tanggal 10, apa perlu daftar magang reguler dan melakukan pembayaran? Gimana ini maksudnya Daniel? Oh, kalau pengumumannya lebih dari tanggal 10, nggak apa-apa magang aja. Kalau misalnya ada kepastian, daftar dulu aja. Ya, Amelia Febrianti, Pak, berarti kalau saya magang reguler di tempat kerja saya, boleh ya Pak? Boleh, asal sesuai dengan keilmuan komunikasi atau peminatan kalian dalam ilmu komunikasi. Tapi kalau tempat magangnya di luar kota dan kemungkinan tinggal di asrama yang disediakan perusahaan, apakah perlu dikonversi Pak? Atau harus cari tempat perusahaan yang bisa mengambil mata kuliah? Nggak bisa Mas. Kalau sampai 3 bulan kan logikanya berarti sudah memangkas waktu perkuliahan. Nah itu perkuliahannya berarti nggak bisa dikonversi berarti. Jadi magang itu kalau mau benar-benar kayak gitu ya itu dilakukan di semester 8 aja yang hanya tinggal kamu skripsi dan magang. Tapi saran saya mending magang di tempat-tempat yang mungkin bisa menyesuaikan waktu lah gitu. Mbak izin bertanya untuk magang reguler baiknya diambil saat liburan semester 6 atau semester 7. Saya rasa di semester 7 juga baik karena semester 7 kan mungkin teman-teman agak longgar ya udah nggak sepadat semester 6 perkuliahannya. Tapi kalau semester 6 ini sudah punya dan siap melakukan magang, pendaftaran magang ya berangkat aja gitu ya. Kalau semester 6 ini nggak punya referensi tempat magang di mana, proposal belum buat, hanya FOMO ikut-ikutan magang, saran saya jangan daftar magang di semester 6 ini. Oke, Bu izin bertanya. Nah, itu sudah dijawab. Saiful Rahman berarti magang reguler bisa di luar kota ya, Bu? Kalau sekitar 3 bulan magangnya. Loh, kalau kamu udah nggak ada mata kuliah ya nggak apa-apa. Yang penting kan nggak mengganggu mata kuliahmu. Kalau 3 bulan itu sekiranya memangkas misalnya Januari, Februari, Maret. Nah, Maret itu sudah perkuliahan aktif dan kamu masih magang. Nah, itu resiko ditanggung mahasiswa, nggak ditanggung prodi. Karena prodi hanya mewajibkan 30 hari kerja gitu loh. Kalau 30 hari kerja sampai 3 bulan. Nah, kalau teman-teman 3 bulannya itu ternyata kok magangnya malam gitu ya misalnya dan teman-teman kelas pagi ya nggak apa-apa atau magangnya pagi teman-teman kelas malam nah itu 3 bulan nggak apa-apa yang penting tidak mengganggu mata kuliah ya. Iren, Pak, jika saya magang di tempat saya bekerja sebagai desainer grafis tetapi peminatan saya di public relation apakah bisa itu dikonsultasikan ke tempat ke dosen pembimbing ya dicoba aja nggak apa-apa itu dosen pembimbing yang apa namanya bisa memberikan pertimbangan terkait itu. Ramadhani Rafiq, Pak mau tanya, kalau di tempat kerja saya itu divisi marketing apa saya bisa sekali lagi ini silakan nanti ditanyakan ke dosen pembimbingnya yang akan saya bagi ya. Ikram, Pak terhitung tanggal mulai magang itu ketika telah melakukan 4 kali bimbingan atau tidak? Maksudnya gimana Ikram? Pak terhitung tanggal mulai magang itu ketika telah ya terhitung mulai hari pertama kamu masuk magang sampai minimal 30 hari kerja itu loh Ikram. 4 kali bimbingan itu kan di awal magang, di pertengahan magang, di akhir magang, terserah kamu itu. Acuannya kan di sana. Pak, kalau magang reguler itu harus apply ke perusahaan atau bisa ke usaha?
bisa ke usaha orang atau perusahaannya jelas. Maksudnya usaha orang ini dia ini ya apa namanya eh ada mekanisme kerja yang jelas, ada aturannya, ada dan lain sebagainya, ada job desk-nya yang jelas, divisinya jelas, gitu ya. Salsa Yasmin, Pak kalau magang reguler saya permintaan PR, apa bisa job desk-nya saya content creator? Content creator apa bisa Pak? Apa harus pindah ke divisi marketing Pak? Kalau teman-teman kan sebenarnya teman-teman tanya ini tuh kan kalau teman-teman ragu, berarti kan teman-teman sudah tahu sebenarnya bahwa kayaknya ini kurang sesuai deh gitu kan. Makanya dari itu untuk kalau teman-teman ragu, tanyakan ke dosen pembimbing yang nantinya bukan saya upload. Kalau teman-teman ragu jangan pilih itu. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa pindah ya nggak apa-apa. Yang penting tetap berhubungan dengan ilmu komunikasi. Afifah, Safawati, Pak, proyek kewirausahaan itu kita bikin usaha sendiri ya Pak? Dan apakah jenis usahanya itu bebas mau bikin usaha apa saja? Iya, betul Afifah. Usaha sendiri dan bebas usahanya apa saja. Dona Feby, Pak, misal saya mengajukan di dua tempat magang untuk jaga-jaga, berarti saya kirim dua proposal ya, berbeda di Gform tersebut. Oh enggak, satu aja, Dona. Yang sekiranya potensi kamu diterima gitu aja. Tapi kalau surat pengantar magang kan kedua perusahaannya berbeda. Kalau surat pengantar berarti kan proposalnya juga harus berbeda-beda. Nanti kalau kamu input ke TU-nya. Tapi kalau pendaftarannya satu proposal aja yang sekiranya kamu keterima. Nur Aziza, kalau pengajuan proposal ke perusahaan apa harus ACC dulu Pak? Iya dong. Minimal ada tanda tangan Kaprodi. Iya. Arik Wahyu, berarti kalau semisal saya coba apply 4 tempat magang berbeda, pembayarannya magangnya hanya satu kali saja ya Pak. Iya betul. Raisa Dea, Pak kalau daftar magang MBKM, nah sudah dijawab, Mbak Bunara. Kiki, ingin melanjutkan tadi Pak, kalau di tempat magang nanti lebih banyak foto yang pakai jas Almed daripada video yang pakai jas Almed. Apa? Lebih banyak foto yang pakai jas Almed daripada video yang. Ini gimana ya Ki maksudnya Ki? Ingin kalau di tempat magang nanti lebih banyak foto yang pakai jas Almed daripada video. Intinya video itu komposisinya 80% video itu harus pakai jas Almed, 20%-nya tidak. Nah, itu silakan ditimbang sendiri durasinya. Ya pokoknya mayoritas lah, mayoritas harus terlihat kalian pakai jas Almed di durasi video itu. Aura, Aura untuk magang MBKM apakah tetap bayar pendaftar magang Bu itu Bunara? Bayar. Tetap bayar Aura katanya Bunara. Diki Febian, Udah aku jawab. udah ya. Xiaomi, magang kewirausahaan boleh untuk semua peminatan ya Pak? Boleh untuk semua peminatan. Saiful Rahman, Pak berarti nggak bisa ambil barengan magang dan KKN di semester 6 ya Pak? Bisa sih harusnya. Kan syaratnya magang dan MBKM beda-beda. Kalau itu tidak mengganggu ritme perkuliahan kamu, ambil aja bareng. Tapi saran saya KKN dan magang diambil di semester yang berbeda. Karena kan banyak sekali tabrakan-tabrakan luaran dan lain-lain. Tapi kalau bisa, bisa aja. Tapi kalau saran saya diambil di 2 semester yang berbeda. Pak ingin bertanya, kalau peminatan saya PR tapi sayanya magang di divisi copywriting, apakah bisa ya Pak? Wes bisa-bisa aja teman-teman. Yang penting sesuai dengan ilmu komunikasi ya. Nah, apakah itu nanti akan digugat oleh dosen pembimbing atau tidak? Makanya silakan bimbingan. Apakah bisa atau tidaknya? Terakhir bayar kapan Pak? Ya sesuai dengan timeline pendaftaran sebenarnya magang kapan pembayaran kapanpun bisa-bisa aja. Pak, untuk karya seni pembuatan film musik itu bagaimana ya Pak? Untuk lebih jelasnya, apakah kita masuk dalam salah satu kru saja atau kita sebagai kepala untuk membuat film itu? Ya, terima kasih. Teman-teman sebagai kepala dan film itu dihakikan atas nama kalian. Itu yang paling penting luarannya. Jadi film yang kalian buat itu ada, kalian daftarkan HKI, hak
apa namanya? Cipta intinya. Hak kepemilikan, hak cipta atas nama kalian. Itu yang paling penting itu. Pak magang independen itu maksimal 3 orang ya. Kalau 4 orang nggak bisa guys. Krisanti harus dua-dua kalau 4 orang berarti dipecah kelompoknya dua-dua karena maksimal 3. Ahmad Syuhadi izin bertanya Pak, menambahkan dari pertanyaan Nando tadi Pak tentang magang reguler di usaha orang. Jika usaha orangnya belum tersentuh media online sama sekali dan belum ada mekanisme kerjanya, apakah bisa Pak? Soalnya kan magang ini juga tugasnya membantu Pak. Bisa, 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 bisa. Bisa aja. Yang penting Yang penting kamu bisa mengukur ketercapaian kontribusimu tadi. Ada list jelasnya bagaimana kegiatan kamu. Ah, Mas, tapi kalau misal magangnya sekitar sampai saya minta ini menampilkan chat nggak? Ini ya nggak terlihat ya. Wah, bisa. Ah, Mas, tapi kalau misal magangnya sekitar sampai 1 semester tetap nggak bisa konversi ya, Pak? Soalnya kesepakatan awal 3 bulan itu sementara perusahaan meminta sekitar 1 semester. Soalnya perusahaan mau mencari karyawan tetap. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa dikonversi ke mata kuliah itu. Ya, kalau kamu mau ya di semester 8 di mana tinggal skripsi sama magang tok. Nah, itu baru bisa mungkin. Kan nggak mengganggu mata kuliah yang lain. Magang kewirausahaan nggak harus bentuk makanan ya, Pak. Nggak harus. Terakhir bayar kapan, Pak? Lagi Anugerah Pratama. Tadi sudah saya jawab. Pak, maaf Pak, izin bertanya. Saya tadi sudah lihat link Gform-nya di situ. Ada bagian judul kegiatan magang. Itu ditulis gimana ya, Pak? Itu judul proposal kalian, ya judul magang kalian kira-kira mau ngapain? Kayak semacam kayak judul proposal kalian gitulah. Pak, kapan pembagian dospemnya ya? Saya akan selalu mengupdate berdasarkan pendaftaran yang dilakukan. Setiap hari akan saya update dan pembimbingnya. Pak, saya kan sudah magang di Komuntak di semester 4. Jadi tinggal bikin proposal dan sidang. Apakah itu masih bisa disarankan untuk ambil KKN di semester 6? Bisa-bisa saja, Rosita, asal luaranmu juga sudah selesai semua. Salsa Yasmin, Pak, yang magang independen itu yang penelitian berarti waktunya fleksibel ya, Pak? Setiap harinya apa ke kampus? Enggak, ya ke kampus kalau kuliah. Tapi kalau magang itu ya, yang penting kamu bimbingan, sering sering bimbingan ke dosen pembimbing, dan penelitiannya terjun ke lapangan. Amelia Febrianti, Pak, mau izin bertanya, untuk proposal reguler itu deadline-nya kapan? Apakah tanggal 10 Januari juga pada waktu maksimal pendaftaran magang? Ya, betul, Amelia. 10 Januari maksimal. Saya masih bingung untuk alur pendaftaran. Jika saya mengajukan ke beberapa perusahaan untuk ngurus Gform-nya dan TU-nya. Gimana maksudnya, Dona? Kan kamu udah bayar, udah ada bukti pembayaran. Kan kamu juga sudah punya proposal. Diupload aja ke link Gform di TU. Ingat ya, Gform di TU untuk mengajukan surat pengantar dengan Gform pendaftaran itu berbeda. Ya, datang aja ke TU, Dona Febi. Nanti akan dikasih. Ingin bertanya Pak, untuk magang yang sekaligus mengkonferensi mata kuliah lain itu hanya boleh dilakukan berapa kali ya Pak? Apa ini maksudnya? Oh, sudah dijawab oleh Bu Nara terkait MBKM berarti. Kalau magang kewirausahaan harus di hak cipta juga jualannya Pak. Merek dagangnya boleh di hak cipta atau sebenarnya kewirausahaan itu keberlangsungan. Sudah benar-benar jadi. Teman-teman mengurus apa ya? Sudah benar-benar jadi usaha yang formal gitu loh teman-teman. Teman-teman sudah mengajukan surat izin SIUP usaha perdagangan ke dinas. Jadi benar-benar teman-teman merintis dari nol, nggak hanya dagangan keliling ke apa kelas-kelas. Jadi minimal usaha itu teman-teman sudah merek dagangnya sudah ada, produksinya sudah berjalan teratur dan lain-lain.
Pak, 4 kali bimbingan itu kan terhitung selama periode magang. Kalau magangnya di luar kota, apakah bisa bimbingan online? Tergantung dosen pembimbingnya. Duh, 4 kali bimbingan itu kan apa komposisinya itu kan bimbingan proposal, kemudian bimbingan pelaksanaan magang, bimbingan laporan dan luaran. Nah, bimbingan laporan dan luaran itu kan biasanya nanti setelah selesai magang biasanya. Nah, itu benar ya, Agus Bakso, Mas Roy. Apakah kalau MBKM nggak diterima, apakah ada alur lagi, Pak? Ya, magang reguler, tapi kalau untuk MBKM nanti akan dijawab oleh Bu Nara. Sudah ya? Sudah ada pertanyaan lainnya, teman-teman? Bukan doang, wah, pertanyaannya. Ingin bertanya lagi, Pak. Berarti nanti untuk proposal magang reguler karya seni itu hanya untuk pengajuan pembuatan film itu ya. Sedangkan untuk kru film sendiri itu bebas ya, Pak. Dan untuk jam kerjanya tetap 30 hari kerja. Lalu untuk pembimbingan dosen itu dalam lingkup film yang mencakup peminatannya saya ambil dan luaran itu ya, Pak. Iya, betul. Nanti pembimbingnya akan saya bagikan juga. Oke, udah. Udah, Benediktus. Yang reguler itu apa aja ya? Pak, untuk isi proposal di magang reguler itu apa aja? Ada di formnya. Ada template proposal magang di web itu dibuka. Udah, guys. Saya, teman-teman. Kalau kewirausahaan buat all shop gitu boleh ya Pak? Apa harus hak cipta juga? Karena barangnya kalau kewirausahaan buat all shop gitu boleh ya Pak? Apa harus hak cipta juga? Karena barangnya bentuknya elektronik. eh yang penting di ini ya siapa ini Xiaomi ini. Kalau yang penting kan di kewirausahaan itu bagaimana proses kalian mendirikan usaha itu loh yang nanti akan dilihat. Ininya di sana. Nggak perlu nggak harus dia ciptakan. Nah, ke Jivom pendaftarannya itu Pak, kalau misal tidak diterima ke perusahaan itu, apa harus kirim proposal lagi dengan perusahaan yang berbeda? Iya, seperti itu, Dona. Kan pasti di perusahaan lainnya itu kan beda juga toh isiannya. Nggak bisa Ikram, kalau dari awal individu ya individu. Pak, kalau bayar magang semester ini tapi ternyata nggak jadi magang, apakah di semester depan bayar lagi? Enggak, Afifa. Yang penting disimpan aja bukti pembayarannya. Pak D, deadline luaran buat konversi magang Komuntak semester kemarin kapan ya? Ini tanya Bu Hajida ya. Deadline keluaran buat konversi magang Komuntak. Izin bertanya lagi, Pak. Berarti kamu bertanya lagu atau bertanya lagi nih? Aku ya bingung soalnya mau harus tanya lagu. Berarti untuk pembuatan film itu terlepas dari instansi manapun ya, Pak. Tidak harus ikut agensi atau korporat apapun. Betul, Benediktus. Karena kan magang independen. Kayak KWU tadi loh. Jadi kamu nggak ikut usaha orang, kamu mendirikan usaha sendiri. Kalau kamu membuat film, berarti itu kan karya seni. Kamu membuat karya seni sendiri, tidak terikat oleh korporat atau agensi manapun. Gitu, Benediktus. Betul. Pak, kalau sudah terikat kontrak kerja bagaimana? Maksudnya apa ini? Kamu aja. Pak, kalau saya sudah terikat kontrak kerja bagaimana? Bapak proposal apakah perlu tanda tangan dosen pembimbing, Pak? Kalau untuk pendaftaran nggak perlu. Kalau untuk nanti di magang perlu. Kalau misalnya perusahaan mintakan saja atas nama dosen pembimbing secepatnya. Nanti saya share dosen pembimbingnya begitu kalian daftar. Zaskia ini terakhir ya teman-teman. Akan saya akhiri di 1:30. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas tanya di grup aja. Pak, mau tanya lagi jika usahanya orang lain sudah berjualan nih, tapi kita bantu untuk lebih maju mengenai promosi ke medsos itu. Apakah bisa masuk ke independen kah? Nggak bisa. Zaskia itu masuk magang reguler.
Nanti kalau ada revisi dari Dospem, revisinya nanti di Simagang. Nggak ke Gform lagi. Kalau proposalnya revisi. Udah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lainnya, karena ini sudah 12.30, nanti silakan tanya di grup. Grupnya ada di link grupnya di form. Nanti kalau misalnya ada terkendala di grup, nanti mungkin linknya mungkin yang rada error atau banyak yang masuk, jadi mungkin error. Nanti dipantau terus di web Komunta gitu. Nanti grupnya akan di sana. Saya akan selalu update semua informasi di grup Magang. Oke semuanya, selamat menjalankan ibadah magang ya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan sampai lupa timeline-timelinenya. Silakan dilihat timelinenya. Kalau ada yang ketinggalan timelinenya, mengulang di semester. Oke, teman-teman. Sampai jumpa. Mohon maaf bila ada salah kata saya dan Bu Nara. See See you. you. Bye. Assalamualaikum. Selamat siang.